Swastiastu. Om Manubadrah Kertawianto Wiswata, semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Baiklah pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang ada di rumah. Kembali lagi bersama saya Komang Mitasari dengan siaran di Mimbar Agama Hindu. Dan di sini kita sudah ditemani oleh Bli Komang Sastra Wiraguna. Om Swastiastu, Bli. Om Swastiastu. Gimana kabarnya, Bli? Baik. Stungkare, sehat. Stungkare. Dan kita tidak hanya ditemani oleh narasumber kita saja di sini. Di sini kita juga ditemani oleh teman-teman kita dari KMHDI. Om Swastiastu, Ratna, Nopi. Bagaimana kabarnya? Stungkare. Baiklah, pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Di mimbar kali ini kita akan membahas tentang guru menurut agama Hindu. Baiklah, tanpa berlama-lama, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bli, tentang konsep dasar mengenai agama Hindu. Tentang guru itu bagaimana, Bli ya? Ya, sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu pada teman-teman sekalian yang ada di sini. Dan juga pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada, baik yang ada di rumah maupun dimanapun. Pada pagi hari ini atau hari ini senang sekali saya setelah sekian lama akhirnya diundang kembali untuk berdiskusi di channel kesayangan kita TVRI Sumatera Selatan, di mana lagi kalau bukan di acara kesayangan kita bersama, yaitu Mimbar Agama Hindu. Seperti tema yang sudah disampaikan oleh moderator tadi, Mita, moderator diskusi kita pada hari ini, bahwa hari ini kita akan membahas tentang tema yang beberapa belakangan ini sedang jadi topik ini karena baru saja melewati Hari Guru ya. Iya. Jadi kita mencoba untuk berdiskusi tentang hal itu hari ini. Bagaimana kita coba mengangkat di sini, bukan Bli bermaksud menggurui ya, tapi kan kita diskusi ya, namanya diskusi, sifatnya diskusi, kita saling bertukar pikiran, saling bertukar pendapat agar bagaimana kita sebagai generasi Hindu, kita sebagai umat Hindu, terutama kita ini yang muda-muda, saya masih muda walaupun begini ini usia saya masih dikategorikan anak muda seperti teman-teman, memaknai guru itu apa. Terlebih kita akan membahas secara spesifik menurut kepercayaan kita, menurut ajaran agama Hindu. Oke, secara garis besar sekarang saya coba diskusi dulu, bedah dulu ya. Guru kalau dalam bahasa Sanskerta itu berasal dari dua suku kata, gu dan ru. Ya. Gu itu adalah kegelapan, itu adalah tanpa cahaya, gelap lah ya. Kemudian ru itu adalah cahaya, penerangan. Jadi secara umum mungkin filosofis ini kita bisa ambil dari Sanskerta, tapi secara arti, secara etimologi itu berlaku universal, luas. Bagaimana
gu seperti yang sama kita itu kegelapan, kemudian ru adalah sebuah cahaya penerangan. Artinya itu guru itu adalah dari gelap. Ini apa itu namanya? Ini apa namanya itu? Dasarnya ya. Iya. Dari gelap menuju terang. Dalam artian seorang guru itu bisa memberikan sebuah pengetahuan kepada seseorang, kepada orang itu dari orang itu tidak tahu. Dari orang itu tidak tahu gelap. Kan tidak tahu kan gelap. Iya, tidak tahu apa-apa nih. Mana ini, mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat, kan gelap, nggak tahu. Menjadi tahu, menjadi terang. Wah, akhirnya saya tahu nih karena saya sudah diajarin oleh guru. Secara umum, secara universal, arti sebuah guru itu tadi yang saya sampaikan. Jadi memang umumnya guru itu memang kita kenal sebagai seseorang yang memberikan pengetahuan, memberikan pelajaran. Identik guru itu kan di sekolah. Namun nanti kita akan bahas secara Hindu. Menariknya di agama Hindu, di agama kita, di ajaran kita, guru itu bukan hanya di sekolah. Nanti kita akan coba kita bedah. Namun kita coba satu-satu dulu, guru secara umum dulu ya. Yang kita akan angkat hari ini, bagaimana guru itu seorang yang memberikan pelajaran, memberikan pengetahuan dari kita tidak tahu menjadi tahu. Itulah guru. Dari kita yang tidak tahu apa-apa, nolnya ibaratnya kita nih proses gitu loh, seperti ibaratnya seseorang kan itu proses dari bayi, tidak tahu apa-apa, kemudian belajar merangkak, kemudian belajar ngomong, sampai akhirnya dewasa, sampai mengetahui semuanya. Begitulah proses seperti yang diajarkan guru kepada kita. Ketika kita tidak tahu apa-apa, guru dengan sabar, dengan penyayang mengajari anak-anak, mengajari kita sebagai seseorang hingga kita menjadi tahu, sehingga kita menjadi tahu. Tidak ada orang yang cerdas tanpa diajari oleh seorang guru. Tidak ada orang yang pintar tanpa diberikan ilmu pengetahuan oleh seorang guru. Itulah kenapa guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Karena jasanya sangat besar, mengabdi dan memberikan pengetahuan, memberikan pelajaran kepada semua orang, sehingga seseorang yang tidak tahu menjadi tahu, sehingga seorang yang tidak paham menjadi paham, dan lain sebagainya. Itu secara umum. Ya, itu tadi dijelaskan mengenai konsep guru secara umum. Berarti guru itu disebutkan bahwa yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu gitu ya, beli pengetahuan umum yang kita punya sampai saat ini pun itu karena seorang guru gitu ya, beli. Tadi dijelaskan itu untuk konsep umum seorang guru. Mungkin bisa dijelasin untuk secara agama Hindunya itu bagaimana beliau untuk seorang guru tersebut? Ya, jadi menarik nih kita lanjut diskusinya. Tadi kan sudah secara umum kita sepakat ya bahwa guru itu adalah orang yang sudah memberikan pengetahuan kepada kita dengan tulus ikhlas sehingga kita menjadi orang yang berpengetahuan. Setidaknya kita menjadi orang yang tahu gitu loh, tidak buta sama sekali dengan kehidupan ini. Bagaimana selain daripada pengetahuan tentu ada akhlak dan perilaku yang diajarkan oleh seorang guru sehingga kita kelak tetap akan menjadi orang yang memiliki moral selain daripada memiliki kecakapan dan kepintaran. Oke, sekarang kita lanjut diskusi mengenai guru menurut ajaran Hindu secara spesifik. Jadi dalam ajaran Hindu, ini menariknya kita nih dalam ajaran agama Hindu. Guru itu bukan hanya di sekolah. Nah, itu menarik. Dalam ajaran agama Hindu itu mengenal dengan ajaran catur guru. Ada 4 guru yang harus kita hormati dalam menjalankan tatanan kehidupan sehari-hari. Ada 4 guru. Apa saja sih guru itu? Yang pertama yaitu guru pengajian. Sudah. Kita umum sekarang nih, guru pengajian itu adalah guru di sekolah. Iya, guru di sekolah. Jadi kita karena tadi sudah mencakup secara umum, sekarang kita ambil yang guru pengajian yang juga umum juga. Guru pengajian itu adalah guru di sekolah, guru yang mengajari kita di sekolah. Kenapa guru pengajian itu harus dihormati dan juga diberikan penghormatan? Karena ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bagaimana seorang guru di sekolah itu memberikan pelajaran dengan ikhlas, dengan jerih payah, dengan apa yang dia tahu sebagai pendidikannya kemudian diberikan kepada anak-anak didiknya sehingga anak didiknya ini dari tidak tahu menjadi tahu. Bagaimana bukan cuma pelajaran
pendidikan yang guru itu berikan dan juga moral, sikap, perilaku, etika yang diajarkan. Sehingga kelak seorang anak ini akan tetap seorang murid, seorang guru tetap akan dikenang oleh muridnya. Bagaimana itu sudah saya sampaikan tadi, bagaimana guru di sekolah itu disebut pahlawan tanpa jasa. Yang mengajarkan kita, yang memberikan pengetahuan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi sekarang ini. Seseorang yang hebat, seseorang yang luar biasa, seseorang yang mempunyai segalanya di dalam aspek kepintarannya, aspek pengetahuannya, semua itu adalah jeripayah seorang guru. Yakinlah, tidak ada seorang yang hebat, tidak ada seorang yang dibilang mampu, termasuk contoh seorang presiden, seorang ya siapapun. Itu dulunya dididik oleh seorang guru, diberikan pelajaran oleh seorang guru. Jadi begitu besar jasa seorang guru pengajian buat kita, buat terutama kita sebagai anak Hindu, anak muda Hindu. Makanya kita harus menekankan bahwa kita ini anak-anak muda Hindu yang memiliki rasa tenggang rasa hormat menghormati terhadap guru. Meskipun mungkin di era globalisasi seperti sekarang ini, di era modern seperti sekarang ini, guru itu kan adalah orang tua kita di sekolah. Kita anggap adalah guru itu orang tua kita di sekolah. Karena apa? Setelah dari rumah menginjakkan kaki ke sekolah, maka yang menjadi orang tua kita itu adalah guru. Yang mendidik kita adalah guru. Yang memberikan pengetahuan kita semuanya adalah guru. Maka sebagai seseorang yang sebagai anak Hindu, sebagai kita sebagai generasi muda Hindu, sebagai generasi muda Indonesia yang sangat menghargai akan yang namanya jeripayah atau jeripayah seorang guru, maka kita wajib menghormati guru itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada guru swadhyaya. Swadhyaya itu Swad Sang Yang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Mengapa kita harus menghormati guru swadhyaya? Ya jelas, Tuhan yang menciptakan kita, Sang Yang Widiwasa yang membuat kita. Tanpa restunya, tanpa berkahnya, kita tidak akan lahir di dunia ini. Tidak akan ada. Tidak akan ada. Oke, mungkin melalui perantara kedua orang tua kita. Tapi yang menyebabkan terjadinya kelahiran yang baik secara kita ini kan orang-orang yang lahir secara lengkap, secara fisik tidak ada kekurangan suatu apapun ya. Jadi tentu Sang Yang Widi, Tuhan yang Maha Kuasa menitipkan kita melalui orang tua kita sehingga kita bisa menjadi seorang seperti ini. Diciptakan oleh ide Sang Widiwasa. Ya jelas kita harus menghormati Tuhan yang caranya ya bagaimana? Ya kita diajarkan oleh agama Hindu untuk selalu bersujud bakti kepada Tuhan, pada ide Sang Yang Widiwasa. Nah mungkin teman-teman sudah tahu lah kalau kita sebagai Hindu Bali ya, sebagai Hindu Indonesia kan cara menjaga hubungan kita tetap yaitu dengan melaksanakan sembahyang setiap hari. Itu umum lah dasar, termasuk anak kecil pun diajari. Bagaimana kalau ada rainan, ini kan ada erat kaitannya juga dengan ajaran Trihita Karana, bagaimana menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Ya. Bagaimana kalau ada rainan kita ya sempat membakti lah. Kalau kita kan bahasanya dalam orang Bali kan lebih sering disebut membakti. Bakti, cinta bakti kita kepada ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang sudah melahirkan kita. Karena tentu Tuhan itu tidak minta, mungkin Tuhan tidak minta, tapi kita sebagai seseorang yang sudah mempunyai pengetahuan sebagai anak muda, ya teman-teman kan intelektual nih, sekolah sudah tinggi, tentu hal itu harus kita barengi dengan tindakan juga, dengan sebuah action bahwa kita memang benar-benar menjaga dan menghargai yang namanya catur guru, terutama guru swadhyaya. Mungkin itu dulu dua, nanti kita lanjut. Baik Bapak, tadi pembahasannya sangat menarik ya, tapi kita tahan dulu Pak, mungkin kita lanjutkan lagi nanti kepada pemirsa TVRI.
Sumatera Selatan. Jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Baiklah, terima kasih kepada pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Mungkin masih bersama kami di Mimbar Agama Hindu dengan tema Guru Menurut Agama Hindu. Mungkin bisa dijelaskan tadi, bisa dilanjutkan tentang catur guru tadi masih baru 2. Mungkin lanjutannya boleh, silahkan Bli. Iya. Baiklah Mita dan juga teman-teman dan juga pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita lanjutkan diskusi kita tadi ya Dek Mita ya, bahwa kita sudah membahas bagian daripada catur guru menurut agama Hindu itu sudah 2, yaitu guru pengajian, guru di sekolah, guru swadhyaya, Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya itu menurut catur guru itu ada yang bagian yang ketiga, yaitu guru wisesa. Guru wisesa itu apa sih? Pemerintah. Pemerintah baik di lingkup desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, dan juga semua itu presiden. Itu adalah pemerintah. Kenapa sih kita menurut agama Hindu kita harus menghormati guru wisesa ini atau pemerintah? Terlebih ya kalau kita berbicara di Indonesia ini adalah negara demokrasi. Ya, harus dipahami dulu demokrasi itu apa sih, adalah oleh rakyat untuk rakyat, dari rakyat dan oleh rakyat kan. Jadi pemimpin itu dipilih oleh kita, oleh rakyat. Oleh rakyat. Dijadikan pemimpin juga oleh rakyat. Jadi kita sebagai orang Hindu, terutama kita masyarakat Hindu, masyarakat anak muda Hindu itu harus menghargai sebuah demokrasi atau pemimpin yang dipilih melalui demokrasi. Maka kita harus menghargai pemimpin itu sendiri, menghormati pemimpin itu sendiri dengan menjalankan peraturan-peraturan yang dijalankan oleh pemerintah. Jadi kan pemerintah ini kan mempunyai landasan jelas, mempunyai landasan menjalankan pemerintahannya untuk mengatur masyarakat. Jadi kita harus menjalankan aturan-aturan pemerintah yang diberikan pemerintah itu selagi aturannya adalah aturan yang benar. Itu wajib kita jalankan lah. Itulah cara kita menghormati pemerintah yang sudah memberikan yang namanya kepada masyarakat. Kan pemerintah ini kan banyak memberikan manfaat masyarakat ketika pemerintahan itu dijalankan dengan benar. Kan memberikan masyarakat bantuan jalan lah dari desa-desa terpencil dan lain sebagainya, penataan kota yang bagus, dan juga pemberian insentif-insentif pada masyarakat yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Itulah tugas seorang guru, tugas seorang pemerintah. Dalam hal ini kita membahas guru wisesa. Nah, dengan hal itu, jadi kita sebagai masyarakat tentu juga harus menghargai apa yang sudah diberikan pemerintah. Tanda kutip ya, selagi hal itu adalah positif. Kalau hal itu tidak bagus ya jelas kita akan tentang sebagai masyarakat yang tentu dipilih melalui mekanisme demokrasi. Tapi kita akan berbicara hal yang positif sekarang sebagai dasar daripada ajaran agama Hindu catur guru kan begitu. Nanti dulu lah ngomong negatifnya. Jadi dulu meskipun kita tidak menampik lah dalam sistem demokrasi kita ada juga yang seperti itu. Tapi kita berbicara yang positif terlebih dahulu. Bagaimana pemerintah itu memberikan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana pemerintah itu memberikan pengetahuan kepada masyarakat, peraturan-peraturan yang mendukung masyarakat, peraturan-peraturan yang memberikan kebaikan kesejahteraan kepada masyarakat. Tentu kita sebagai masyarakat, tentu kita sebagai orang Hindu, tentu kita sebagai anak muda Hindu tentunya, kita harus menghargai apa yang diberikan pemerintah. Kita harus menghormati apa yang diberikan pemerintah itu, sehingga kita tetap menjaga hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintahnya. Makanya kalau berbicara
masyarakat Hindu ini, terutama pemuda nih, saya senang sekali kalau diskusi ini. Karena kenapa? Ya kita jiwa muda lah. Ya jiwa muda, jadi kita berdiskusinya jiwa muda. Tentu pemirsa TVRI yang budiman di rumah tentu bisa sedikit memahami bahasa-bahasa yang kita gunakan, tentu dengan bahasa yang fleksibel. Oke, yang terakhir tadi sudah ketiga guru wisesa ya. Yang terakhir sekarang yaitu guru rupaka. Nah ini terakhir daripada catur guru. Guru rupaka itu apa sih? Nah ini yang terpenting. Guru rupaka itu adalah orang tua kita di rumah. Mengapa guru rupaka ini harus kita hormati? Ya rasanya tidak perlu kita pertanyakan lagi ya. Kenapa guru rupaka ini harus kita hormati, atau orang tua kita di rumah ini harus kita hormati? Ya orang tua yang memberikan kita segalanya hingga hari ini. Kita harus pahami itu. Orang tua adalah gerbang pertama pendidikan seorang anak. Karena sebuah pendidikan itu dimulai dari rumah. Sebelum dia keluar dari rumah, entah ke sekolah nanti, tabur pendidikan yang lebih tinggi lagi, ke universitas dan lain sebagainya, menjadi seorang pemimpin, pintunya itu semua dari rumah. Kan? Dari rumah. Ketika dia mau keluar dari rumah, kan dari rumah dulu. Iya. Di rumah siapa yang akan mengajarkannya? Orang tua. Saya punya kutipan lirik sebuah lagu ya, lagu rohani. Ini lagu rohani yang salah satu favorit saya. Saya suka sekali lagu rohani Bali. Kutipannya itu mengenai ajaran guru rupaka. Seperti ini kutipannya. Saya coba lirikkan ya sedikit ya. Meme lan bape pina ke guru rupaka. Meme lan bape pina ke sesulu. Sane ngicenin ajah-ajahan, sane medasar sayang lan tresna. Nah, meme itu adalah ibu, bapa itu adalah bapak. Jadi ibu dan bapak kita itu adalah yang pertama yang sangat menyayangi kita. Selalu melandasi ajaran kepada anak-anaknya itu menggunakan ajaran kasih sayang. Selalu menerangi jalan anaknya dengan jalan kebenaran. Rasanya tidak ada orang tua yang ingin anaknya mendapat suatu hal yang tidak bagus atau celaka lah dalam bahasa kehidupan sehari-hari. Tentu orang tua ingin anaknya mendapatkan hal-hal yang baik. Mungkin orang tua itu sekali-sekali marah terhadap kita. Mungkin menegur kita. Tapi marahnya orang tua itu adalah marahnya kasih sayang. Seperti yang disampaikan lirik lagu tadi. Sane ngicenin aja-ajaan, yang selalu memberikan ajaran. Dasarnya sayang lan tresna. Dasarnya adalah cinta dan kasih sayang. Selalu memberikan ajaran dengan dasar cinta dan kasih sayang. Itulah orang tua kita di rumah. Maka kita sebagai anak jelas harus menghargai orang tua itu. Orang tua kita sendiri. Kalau kita tidak menghargai orang tua kita sebagai anak, ya mau bagaimana lagi gitu. Jelas. Dan menurut saya secara pribadi, selain daripada kita harus menghargai orang tua, jelas kita adalah berhutang terhadap orang tua kita yang sudah membesarkan kita dari melahirkan, seorang ibu 9 bulan mengandung, kemudian melahirkan. Ayah, oke, bapak mungkin tidak mengandung, tapi bapak memberikan semua pengajarannya, semua pengetahuannya yang dia miliki, harta, tahta yang semua orang bapak miliki untuk kesejahteraan anaknya. Maka itu utang kita atau hormatan kita kepada orang tua itu sangat besar. Tidak ada duanya, tidak ada hal yang bisa melebihi kasih sayang seorang tua terhadap putra dan putrinya. Ya. Baik, Beli tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai catur guru. Kita bedah satu-satu untuk catur guru tersebut, Beli ya. Yang pertama tadi Beli jelaskan tentang guru wisesa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Beli. Itu kenapa sih Tuhan Yang Maha Esa itu bisa disebut guru? Karena yang kita ketahui kan umumnya guru itu kan guru yang mengajar kita di sekolah atau di pasraman gitu ya, Beli. Ya. Mungkin bisa dijelaskan, silakan, Beli. Ya, guru swadhyaya ya, Tuhan Yang Maha Esa kenapa bisa disebut guru? Nah ini saya bilang seperti yang saya jelaskan di pertama tadi, bagaimana Hindu memandang guru itu bukan cuma guru di sekolah.
Ya. Makanya ada catur guru. Termasuk kenapa di Sang Hyang Widi-Wase, Guru Swadhyaya, Tuhan yang Maha Kuasa itu juga guru. Seperti yang saya sampaikan tadi di penjelasan saya, bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa ini adalah sumber yang memberikan sumber kehidupan bagi kita, yang memberikan tenaga bagi kita, selain daripada asupan nutrisi yang kita makan, yang awalnya kita tidak bisa apa-apa, bisa bernafas, bisa berdiri, bisa berjalan, itu semua berkat karunia daripada ide Sang Hyang Widi-Wase. Kesehatan, rezeki adalah berkat karunia daripada ide Sang Hyang Widi-Wase. Itu semua tidak akan kita dapatkan tanpa karunia beliau. Memang semua itu kita mendapatkannya melalui kerja keras. Ya. Tapi tanpa rahmat dan berkat daripada ide Sang Hyang Widi-Wase, Tuhan yang Maha Kuasa, apakah kita mungkin mendapatkan itu? Tidak. Itu sepertinya Tidak. itu suatu hal yang berkaitan. Karena ada nih, saya mendengar sebuah pepatah bahwa kerja tanpa doa itu adalah sombong gitu. Terus berdoa tanpa bekerja itu gila. Mustahil. Tapi kedua itu harus beriringan, sehingga bagaimana usaha kita diberikan jalan oleh ide Sang Hyang Widi-Wase, sehingga apa yang kita dapatkan itu adalah berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dari itu kita harus menghargai Tuhan. Tuhan tetap sebagai guru kita, guru yang memberikan kita kehidupan, guru yang memberikan kita rezeki dan lain sebagainya. Sehingga ide Sang Hyang Widi-Wase, dalam hal ini Tuhan yang Maha Kuasa, kita rasakan keberadaannya ada dalam diri kita, sehingga kita tetap menghargai dan menghormati ide Sang Hyang Widi-Wase sebagaimana kita yang seseorang yang telah diciptakan oleh ide Sang Hyang Widi-Wase. Baik, tadi menarik sekali ya pemirsa TVRI yang budiman. Mungkin kita lanjut deh. Tadi sudah dijelaskan tentang guru wisesa. Sekarang untuk bagian kedua dari catur guru itu mungkin bisa disebutkan tentang pemerintah. Tadi kan sudah disenggol beliau tentang pemerintah. Guru wisesa ya. Ya. Padahal kan pemerintah tersebut juga tidak pernah mengajari kita beliau tentang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan, silakan. Ya, pemerintah dalam hal ini disebut guru wisesa dalam catur guru. Itu adalah pemerintah yang memberikan kita, yang mengayomi kita. Nah, ibarat orang tua di rumah kan mengayomi kita secara pribadi nih. Kita sanak bersaudara diayomi orang tua. Ya. Tapi kalau pemerintah kan mengayomi semua. Kepala desa mengayomi satu desa, masyarakat satu desa, kecamatan satu kecamatan, kabupaten kota satu kabupaten, dan presiden bahkan satu negara. Jadi bagaimana pemerintah itu memberikan pengayoman kepada kita, pengayoman yang positif, memberikan sebuah hal-hal yang positif, yang berdampak positif bagi masyarakat. Nah, itu adalah guru. Seperti yang saya sampaikan tadi, uniknya agama Hindu, guru itu tidak cuma di sekolah. Ya. Bukan hanya yang memberikan pelajaran, yang memberikan pengetahuan jadi yang tidak tahu menjadi tahu, yang memberikan manfaat, itu pun guru kita sebut dalam agama ini. Jadi bukan cuma yang memberikan pengetahuan aja. Guru matematika mengajarin 1 tambah 1 sama 2 dan lain sebagainya. Fisika ngajarin ilmu ini pendasar untuk membuat pesawat dan lain sebagainya. Biologi juga gitu. Tapi dia yang memberikan manfaat. Dia yang memberikan manfaat apalagi untuk orang luas, maka dia pun disebut guru. Apalagi pemerintah, jangkauannya kan lebih luas daripada guru. Guru di sekolah, guru di rumah, guru rupake, itu jangkauannya lebih luas. Bagaimana dia memberikan manfaat yang positif kepada masyarakat, pada orang-orang yang di sekelilingnya, bahkan seluruh masyarakat yang ada di lingkungan pemerintahannya, maka itu pun disebut guru. Kita sebagai orang pun tetap harus membalas kebaikan guru tersebut. Demikian, mungkin simpel. Nanti mungkin kalau mau diskusikan kita diskusi lagi. Ya, baik pemirsa TVRI yang budiman, mungkin kita tahan dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Kepada pemirsa TVRI yang budiman, jangan kemana-mana, tetap di sini dalam program Mimbar Agama Hindu.
kasih kepada pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Kali ini untuk menambah wawasan kita, di sini sudah hadir teman-teman kita dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia untuk membacakan sloka kepada Wayan Ratna dan Ketut Nopiani. Saya persilahkan. Om Swastiastu. Pembacaan Bhagavad Gita bab 4 Sloka 34. Yang artinya, pelajarilah itu dengan sujud disiplin, dengan bertanya, dan dengan pelayanan. Orang bijaksana yang melihat kebenaran akan mengajarkanmu pengetahuan itu. Om Santi, 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 Om. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia sudah membacakan sloka yang berkaitan dengan tema kita hari ini mengenai guru di agama Hindu. Semoga apa yang dibacakan oleh teman-teman didapatkan manfaatnya oleh pemirsa TVRI yang ada di rumah. Mungkin bisa kita sambung, Bli. Tadi kita sudah bahas 2 guru mengenai guru pemerintahan dan Ide Sang Hyang Widiwasa. Mungkin guru yang ketiga tadi Bli sempat senggol mengenai guru pengajian. Itu kan yang kita tahu bahwa guru pengajian itu yang mengajar di sekolah ya, Bli. Terus
mengapa nih guru tersebut pada catur guru disebut guru pengajian, sedangkan yang kita ketahui bahwa pengajian itu identik dengan kitab suci agama Islam, Bli. Mungkin bisa dijelaskan, Bli? Iya. Guru pengajian itu adalah guru di sekolah dalam arti tata bahasa Sanskerta. Arti kata bahasa Sanskertanya itu adalah pengajian itu diawali dengan kata aji ya. Aji kalau dalam bahasa kita, dalam agama Hindu, terutama bahasa sehari-hari, orang Bali, terutama kita Hindu Bali, itu adalah guru. Aji, guru. Aji, guru, seorang yang memberikan pengetahuan atau pembelajaran. Khusus itu di Bali, aji itu disebut dengan guru. Jadi suku kata itulah diambil untuk menjadikan guru pengajian ini adalah guru di sekolah. Karena guru itu adalah identik dengan orang yang mengajar di sekolah. Jadi bukan pengajian itu adalah guru yang adalah identik dengan kitab suci agama saudara kita di sebelah, tapi tidak, karena identik dengan orang perorangannya. Haji atau si guru tersebut adalah orang yang memberikan pelajaran kepada siswanya bagaimana untuk mendapatkan pengetahuan yang banyak, bagaimana agar mendapatkan pengetahuan yang lebih. Bahkan seorang guru itu jika dia memang benar-benar mengabdi, benar-benar mendedikasikan dirinya untuk seorang murid, dia akan memberikan seluruh pengetahuan yang dia miliki untuk anak didiknya atau muridnya. Bahkan melebihi dari apa yang seorang guru itu punya. Karena pada dasarnya seorang guru itu akan sangat senang, akan berpikir bahwa apa yang saya miliki, apa yang saya dapatkan, anak didik saya harus lebih. Dia akan bangga apabila ada anak didiknya yang lebih hebat daripada dia sebagai seorang guru. Mungkin itu dulu. Oke. Kita lanjut lagi, Bli, ya. Mungkin yang kita ketahui bahwa guru yang ada di sekolah itu bukan hanya mengenai pelajaran spiritual atau agama gitu ya, Bli. Ada juga mata pelajaran seperti matematika, IPA, dan lain sebagainya. Apakah guru pengajian ini mencakup semua mata pelajaran yang ada di sekolah itu, atau hanya guru spiritual saja yang disebut guru pengajian tadi, Bli? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal diskusi kita tadi, bahwa umumnya guru itu adalah guru yang mengajar di sekolah, yang memberikan pengetahuan. Jadi guru matematika, guru biologi, guru IPA itu disebut dengan guru. Bahkan itu adalah guru umum yang mengajar di sekolah dengan basic pengetahuan masing-masing. Contoh IPA, pengetahuannya IPA, matematika adalah hitung berhitung dan lain sebagainya. Kemudian fisika dan lain sebagainya. Itu adalah guru pemberi pengetahuan. Guru pengajian yang lain yaitu spiritual juga disebut guru karena memberikan spiritual pengetahuan terhadap kita. Jadi apa yang kita tahu, apa yang kita punya melalui pengetahuan agama, memperdalam pengetahuan agama melalui spiritual, itu juga guru. Tapi secara umum yang disebut tadi guru matematika, guru fisika, guru biologi, itu adalah guru secara umum, secara gambaran luas. Karena memberikan pengetahuan yang umum yang ada di pembelajaran gitu. Jadi kan itu kan dasar pengetahuan yang kita dapatkan. Agar engkau menjadi apa nanti, matematika lebih spesifik kamu menjadi guru matematika. Fisika mungkin menjadi astronot dan sebagainya. Itu adalah dasar pembelajaran yang guru berikan pada muridnya agar si murid atau si siswa ini menjadi orang yang mengetahui. Tadi kan awalnya dari tidak tahu menjadi tahu. Yang tidak bisa berhitung menjadi berhitung, ya guru matematika. Yang tidak tahu sin cos itu jadi tahu, ya adalah guru fisika dan lain sebagainya. Yang jelas guru itu adalah dimanapun. Kalau bagi saya, pribadi saya, dan mungkin kalau teman-teman setuju, yang memberikan pengetahuan itu adalah guru. Meskipun dia tidak berbasic sebagai seorang guru. Siapapun itu yang memberikan kita pengalaman. Bukan cuma pembelajaran ya. Bagi saya pengalaman adalah seorang guru buat saya. Karena pengalaman itu mengajarkan kita titi cara kehidupan, memberikan kita pembelajaran bahwa kalau salah, bahwa kita harus perbaiki. Kalau itu benar, maka itu kan jadikan kita pedoman hidup dan lain sebagainya. Baik, tadi penjelasannya sangat menarik ya teman-teman TVRI yang budiman. Mungkin di sini sudah ada teman-teman KMHDI yang mungkin memiliki pengalaman atau pertanyaan nih kepada Bli Sastra. Saya persilakan. Saya izin bertanya, Bli. Di era sekarang ini kan banyak sekali kasus-kasus yang
seorang guru itu melecehkan Iya. siswanya. Nah, bagaimana tanggapan kita sebagai umat Hindu menanggapi kasus-kasus tersebut, Bli? Ya, pertama prihatin ya saya kalau ada memang benar karena sekarang era teknologi, era globalisasi, memang internet itu bisa diakses secara cepat, berita itu cepat menyebar. Memang pernah saya mendengarkan mendengar berita-berita di stasiun televisi, bahkan memang ada yang seperti itu. Yang pertama jelas kita menyayangkan ya. Satu, kedua prihatin ya. Bahwa sebagaimana kita seharusnya sebagai tenaga pengajar, sebagai seorang yang memberikan pengetahuan, tapi keluar daripada rule yang seharusnya seorang guru itu lakukan. Buat saya itu balik ke pribadi masing-masing. Mau bagaimana lagi ngomongnya. Kalau memang guru itu melandasi dirinya untuk mengabdi, mudah-mudahan pengabdiannya menjadi berkah buat anak didiknya. Tapi kalau memiliki keinginan lain karena suatu hal dan lain hal, mungkinnya kita kan tidak tahu. Tapi tentu hal yang seperti itu tidak bisa kita benarkan. Saya sebagai pribadi juga tidak benarkan seorang guru itu melecehkan siswanya. Dan tentu itu harus dijadikan pelajaran agar hal itu tidak terulang kembali. Mungkin nanti ya silakan dari instansi-instansi terkait untuk membuat peraturan dan sebagainya. Untuk hal itu kan secara umum nanti mungkin dibahas oleh orang yang lebih berkompeten ya. Kalau saya mungkin lebih ke bagaimana seorang guru itu harus mendedikasikan pengabdiannya, mendedikasikan dirinya penuh untuk memberikan pendidikan kepada murid siswa-siswanya, sehingga siswa-siswanya, murid-muridnya itu menjadi orang yang berguna ke depannya. Dan bahkan kalau seorang guru itu berpikir lapang dada dan dedikasinya memang benar-benar diberikan untuk seorang siswa, maka itu pasti seorang guru itu berharap siswanya lebih hebat nantinya daripada gurunya. Yang pasti atas pertanyaan Komang tadi, hal itu memang bisa saja terjadi ya. Saya ngomong balik-balik lagi ke pribadi masing-masing. Tapi secara umum seharusnya seorang guru bisa menjadi tauladan, bisa menjadi teladan. Guru itu prinsipnya adalah seorang yang dijadikan teladan oleh siswanya. Guru itu lebih spesifik dari bahasa digugu dan ditiru. Jadi kita sebagai siswa ini meniru nanti guru-guru kita. Bagaimana perilaku guru kita, bagaimana adab guru kita, bagaimana dasar pelajaran yang guru kita. Kita sebagai seorang siswa nanti jelas akan meniru apa yang guru kita laksanakan, mempercayai apa yang ilmu yang dia berikan, sehingga ke depan akan sangat bermanfaat bagi kita sebagai seorang murid dan juga sebagai orang anak Hindu, anak muda Hindu, karena ilmu pengetahuan itu tidak akan ada habisnya. Kan begitu, selalu akan ada sampai kapanpun, bahkan sampai kita tiada nanti. Itu tadi pertanyaan dari teman kita Ketut Nopi. Mungkin dari Wayan Ratna ada yang ingin diceritakan atau ditanyakan nih kepada Bli Sastra. Saya persilakan. Sebelumnya Om Swastiastu, Bli. Izin bertanya. Seperti yang kita ketahui itu kan pada cerita Mahabharata. Itu kan tentang peperangan antara Kurawa dan Pandawa, di mana Guru Drona itu berada di pihak Kurawa, ketidakbenaran. Sedangkan Pandawa melawan gurunya sendiri. Bagaimana dalam pandangan Hindu sikap Pandawa tersebut, Bli? Terima kasih. Ya. Mahabharata nih. Iya, tentang Mahabharata, Bli. Episode berapa? Nanti mungkin ya kalau berbicara histori ya, sejarah epos Mahabharata, itu ada perang besar kan yang menjadi headline tentu bahkan itu beberapa kali difilmkan, baik di film nasional dan juga film India, bahwa pernah terjadi peperangan yang sangat besar di zaman terdahulu dan
melibatkan perang saudara antara Pandawa dan Korawa. Makanya yang disampaikan tadi oleh adik siapa Wayan Ratna ya, bahwa ada seorang guru yang nama Guru Drona itu malah memihak yang tidak benaran, padahal muridnya Pandawa itu berada di pihak kebenaran. Bagaimana? Baik Beli, mungkin bisa kita tahan dulu Beli ya. Kita lanjutkan lagi nanti kepada pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, tetap di sini di jeda pariwara berikut ini. Terima kasih kepada pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang budiman. Masih bersama kami di Mimbar Agama Hindu pada hari ini dengan tema Guru Menurut Agama Hindu. Mungkin Bli tadi sudah ditanyakan oleh Wayan Ratna, bisa dijelaskan Bli? Ya, simpelnya tadi kan pertanyaannya bagaimana tanggapan Pandawa ya mengenai gurunya yang ternyata sudah mengajarinya dari kecil, memberikan ilmu pengetahuan, ternyata malah memihak tidak benaran. Jadi pada dasarnya Guru Drona itu sangat menyayangi para Pandawa. Dari dulu, dari kecil dia memberikan pengetahuan pada Pandawa itu tidak tebang pilih ya. Semua diberikan pengetahuan yang sama, bahkan sama Korawa juga sama, 100 bersaudara dengan 5 bersaudara diberikan pengetahuan yang sama. Tugasnya sebagai seorang guru adalah itu. Kemudian kenapa pada saat peperangan memihak kepada tidak benaran? Kan itu kan kita nonton ceritanya, karena kan ada janji terhadap daripada kerajaan yang dia bela pada saat itu sebelum menjadi guru pendidik bagi bahwa akan setia kepada Hastinapura kan begitu, sehingga mau tidak mau beliau tetap membela Hastinapura. Tapi bagaimana seorang Pandawa tetap menghormati gurunya meskipun seperti itu? Bagaimana seorang Arjuna, seorang Yudhistira, Bima dan Nakula Sadewa tetap sangat menghormati gurunya walaupun gurunya berada di pihak seberang. Itulah cara seorang Pandawa untuk menghargai gurunya yang telah memberikan kasih sayang terhadap dia dari kecil hingga dia Pandawa 5 ini memiliki kemampuan untuk menjadi seorang ksatria. Tetap dihormatin gurunya. Begitupun juga Drona, tetap menyayangi muridnya meskipun dia berseberangan. Tetap memberikan pengajaran, tetap pembagian. Mungkin kalau nonton ceritanya kan Guru Drona itu mendoakan Pandawa yang menang kan, bukan di pihaknya begitu. Itulah karena kasih sayangnya terhadap Pandawa, karena Guru Drona tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi karena janjinya dia harus berperang melawan murid-muridnya tadi. Iya, itu tadi pertanyaan dari teman-teman kita Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Kita lanjutkan lagi tadi Bli, baru kita bahas tiga catur guru. Yang terakhir tadi mengenai guru pemerintah kita bahas Bli ya. Mungkin bisa dijelaskan yang terakhir mengenai guru orang tua atau wisesa Bli ya. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, Guru Rupaka ya. Guru Rupaka seperti yang sampaikan tadi, jelas itu adalah orang tua kita di rumah. Jadi bagaimana dia yang memberikan pengetahuan kepada kita, memberikan kasih sayang kepada kita, sehingga dia adalah orang tua kita, tentu orang yang sangat kita harus sayangi sebagai timbal balik daripada apa yang orang tua kita berikan. Kita sebagai anak tentu harus sangat menghormati, sangat menghargai dan sangat menyayangi orang tua kita. Saya rasa itu tidak bisa diperdebatkan lagi. Ya, baik. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang budiman, menarik sekali tadi perbincangan kita pada hari ini. Tidak terasa bahwa waktu telah habis, menunjukkan sejam kita berbincang di sini. Baiklah pemirsa, semoga apa yang kita sampaikan di sini didapatkan manfaatnya oleh pemirsa TVRI yang ada di rumah. Dan saya di sini Koma Mitasari mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan saya mohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri dengan para musanti. Om Santi 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 Om.